Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu lagi di dalam pembelajaran IPA ini. Kita akan belajar lebih lanjut tentang pengukuran dan besaran. Hari ini kita akan belajar tentang pengukuran dan besaran, terlebih pada perubahan pengukuran menggunakan termometer yang berbeda, kemudian laju pertumbuhan pada tanaman, kemudian menghitung konsentrasi zat di dalam larutan. Karena berkaitan dengan rumus-rumus dengan cara menghitung, kalian harus catat apa yang saya jelaskan. Kalian catat latihan-latihan, contoh-contoh yang saya jelaskan nanti, supaya ketika kalian memerlukannya nanti, kalian bisa mempergunakan apa yang kalian catat untuk bisa memahami dan bisa mengerjakan soal-soal yang lain. Memang sulit untuk memahami penjelasan menghitung seperti ini di dalam pembelajaran online, tapi saya yakin dan percaya kalau kalian mendengarkan dengan sungguh-sungguh, kalian akan bisa memahami. Ingat, dicatat yang baik, diperhatikan, difahami, maka kalian akan bisa. Selamat belajar, tetap sehat, Tuhan memberkati. Ya, selamat pagi anak-anak, kita bertemu kembali pada pembelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar besaran pokok dan besaran turunan. Beberapa hal yang akan kita pelajari pada hari ini adalah sebagai berikut. Besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran yang lain. Perhatikan, besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan pada besaran lain. Nah, beberapa besaran yang termasuk di dalam besaran pokok ada 7. Yang pertama, besaran panjang satuannya meter, singkatannya M. Massa satuannya kilogram, singkatannya kg. Waktu satuannya second, singkatannya S. Suhu Kelvin, singkatannya K. Kemudian kuat arus listrik itu satuannya ampere dengan singkatan A. Jumlah zat satuannya mol, singkatannya juga mol. Kemudian yang terakhir, intensitas cahaya satuannya kandela, singkatannya CD. Nah, itu beberapa besaran pokok yang kita kenal. Ingat bahwa besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran yang lain. Nah, misalnya jika dikonversi pada besaran yang berbeda, panjang, konversi satuan panjang 1 km sama dengan 1000 meter, 1 meter sama dengan 100 cm, 1 cm sama dengan 10 mm, 1 inci sama dengan 2,54 cm. Ini beberapa yang sudah kita ketahui ketika kalian belajar pada matematika di SD. Misalnya, contoh soalnya 20 km jika diubah dalam satuan meter menjadi 20.000 meter. 4 meter jika diubah dalam milimeter sama dengan 4.000 milimeter. Dan seterusnya, itu yang konversi pada besaran panjang. Massa dan berat merupakan dua besaran yang berbeda. Massa sebuah benda
menyatakan jumlah zat atau materi yang terkandung dalam benda. Sedangkan berat benda merupakan gaya tarik bumi yang dialami oleh benda tersebut. Masalahnya adalah bahwa di dalam keseharian kita sudah sering salah mempergunakan satuan ini. Orang sering mengatakan beratnya dalam satuan kilogram. Sedangkan sebetulnya kilogram itu adalah satuan massa. Cuman kemudian menjadi aneh ketika kita membeli beras misalnya, Bu, beli beras massanya 2 kilogram. Nah, itu menjadi sesuatu yang aneh karena kita sudah terbiasa dengan beratnya yang menjadi satuan kilogram itu. Nah, inilah yang seringkali kita susah merubah sesuatu yang sudah terlanjur salah untuk dibetulkan itu menjadi sangat sulit. Karena itu berhati-hati ketika kita melihat sesuatu kesalahan, sedapat mungkin segera dibetulkan supaya tidak menjadi kebiasaan sehingga kita beranggapan sesuatu yang salah itu adalah menjadi kebenaran. Jadi yang salah tetaplah salah. Kalau bisa dicoba dibetulkan, maka kita akan merubahnya. Nah, konversi satuan massa 1 ton sama dengan 10 kuintal. 1 kuintal itu sama dengan 100 kilogram dan seterusnya, bisa kalian perhatikan di sana. Saya ingatkan sekali lagi, kalian catat besaran-besaran ini, berikut juga untuk konversinya supaya ketika kalian memerlukan untuk menjawab di lain waktu, ketika kalian tidak bisa membuka video ini, kalian sudah bisa mengerjakannya. Jadi waktu yang tersedia cukup, kalian ikuti pelan-pelan dan dicatat dengan baik di buku catatan kalian. Waktu 1 second sama dengan 1/86.400 hari. 1 hari sama dengan 24 jam, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 second, sehingga ketika 1 hari itu dihitung dalam second atau detik, 24 kali 60 kali 60 second sama dengan 86.400 second. Nah, suhu diukur dengan alat yang disebut termometer. Termometer yang sering digunakan yaitu termometer raksa dan termometer alkohol. Nah, perhatikan apa sih bedanya termometer raksa dan termometer alkohol. Termometer raksa biasanya berwarna metalik, perak. Kalau termometer alkohol biasanya berwarna merah. Nah, kalau kalian lebih teliti lagi perbedaan pada termometer raksa dan termometer alkohol, permukaan pada termometer raksa itu mencembung, sedangkan termometer alkohol itu permukaannya cekung. Kita akan jelaskan itu pada pertemuan-pertemuan yang nanti akan ada, bagaimana sehingga terjadi hal yang seperti itu. Satuan suhu dinyatakan dalam beberapa termometer, misalnya Celsius. Dalam kehidupan sehari-hari, kita di Indonesia menggunakan termometer Celsius. Tetapi pada sistem internasional, biasanya yang dipergunakan resmi adalah termometer Kelvin. Nah, beberapa perubahan di dalam cara perhitungan perbandingan termometer yang ada bisa kita lihat di sini. Nah, misalnya Raisa memanaskan air hingga suhunya mencapai 65 derajat Celcius. Berapakah suhu tersebut jika dinyatakan dalam Kelvin? Nah, diketahui T, suhu, sama dengan 65 derajat Celcius. Dinyatakan T dalam derajat Kelvin, berapakah itu? Maka rumusnya
T besar sama dengan suhu yang diketahui dalam derajat Celcius ditambah 273. Mengapa 273? Termometer Kelvin itu dimulai dari 273. 273 pada Kelvin itu sama dengan 0 pada termometer Celcius. Sehingga kemudian kita ketahui 65 ditambah 273 sama dengan 338 derajat Kelvin. Nah, beberapa perhitungan termometer yang kita pergunakan di Indonesia. Celcius itu 0 sampai 100, Reaumur 0 sampai 80, Fahrenheit 32 sampai 212, sehingga rentangnya adalah 180. Kelvin 273 sampai 373, rentangnya 100. Maka seringkali kalian sudah mengerjakan perubahan pada termometer ini pada waktu kalian SD dengan perbandingan demikian. C banding R banding F banding K sama dengan 100 banding 80 banding 180 dibanding 100. Nah, kemudian kita perkecil menjadi perbandingannya itu perbandingan yang paling kecil kita bisa bagi dengan 20, maka kita akan peroleh 5 banding 4 banding 9 banding 5. Itulah sebabnya ketika kalian menghitung di dalam perubahan termometer itu, C dilambangkan dengan 5, R itu 4, F itu 5, dan K itu 5 diperoleh dari perbandingan ini. Nah, kita akan coba lihat bagaimana cara menghitungnya. Nah, misalnya contoh soal, suhu air yang direbus mencapai 80 derajat Celcius. Berapa suhunya jika diukur dengan termometer Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin? Nah, perlu kalian ingat di sini adalah C 5, R 4, F 9, K sama dengan 5. Sehingga ketika kita mencari dalam Reaumur 4, maka yang kita cari, kita letakkan di atas, 4-nya di atas, kemudian yang diketahui suhu dari derajat Celcius, maka Celciusnya di bawah. Kalikan suhunya sama dengan 4/5 kali 80. Kalau kita perkecil, dicoret, 80 dicoret, 5 dicoret, jadilah ini 16. 16 kali 4 sama dengan 64. Nah, kalau dicari di dalam Fahrenheit, ingat Fahrenheit adalah 9. Yang kita cari F di atas, kemudian C-nya di bawah, kali suhu yang diketahui, ditambah 32. Kenapa 32? Karena Fahrenheit ini dimulai dengan suhu 32. Jadi 32 pada Fahrenheit ini sama dengan 0 pada Celcius dan 0 pada Reaumur. Sehingga untuk perubahan pada Fahrenheit pasti ditambah dengan 32. Sehingga 90/5 kali 80 tambah 32 sama dengan 138 ditambah 32 sama dengan 170 derajat Fahrenheit. Untuk Kelvin cukup C karena Kelvin sama-sama 100 dengan derajat Celcius, hanya mulainya yang berbeda, maka cukup ditambahkan suhu C ditambah dengan 273. Ya. C ditambah 273 sehingga hasilnya adalah ini sebetulnya 353. Kalian ubah ini 353. Maaf terjadi kesalahan ketik di situ. Kalian jumlahkan 80 ditambah 273 sama dengan 353. Nah, kalau diketahui Reaumurnya, nah perhatikan di sini, jika diketahui R, kemudian kita mencari C, maka C yang dicari di atas,
R yang diketahui ada di bawah, kemudian dikalikan suhu yang diketahui. 5/4 kali 60 sama dengan 75 derajat Celcius. Nah, ini kita coret, 4 dicoret, 60 dicoret, sama dengan 15. 5 kali 15 sama dengan 75. Nah, untuk F, ingat yang dicari di atas, yang diketahui di bawah. 9/4 kali 60, F harus ditambah 32 karena mulainya 32. Sama dengan 135 ditambah 32 sama dengan 167 derajat Fahrenheit. Nah, kalau mencari K, nah caranya sama dengan Celsius, ya. Kita bisa tambahkan langsung. Sebetulnya kalau ini sudah ketemu, tapi kita coba memasang rumusnya di situ, maka akan ketemu di situ 75 derajat ditambah 273 sama dengan 248. Mestinya juga di sini 348. Kalian ubah di sini ya. Ini 348. Nah, suhu air yang sedang direbus 140 derajat Fahrenheit. Berapakah jika diukur dengan termometer Reaumur, Celsius, dan Kelvin? Nah, kalau di Fahrenheit ini harus dikurangi dulu dengan 32. Ingat bahwa Fahrenheit dimulai dari 32, sehingga hasilnya akan seperti ini, ya. Ya, yang berikutnya tentang menghitung konsentrasi larutan. Yang dimaksud dengan konsentrasi larutan adalah seberapa banyak zat yang terlarut di dalam suatu larutan. Nah, tentu ini kalau diperhatikan volume pelarutnya dan jumlah massa terlarutnya itu akan terpengaruh di sana. Nah, konsentrasi larutan sama dengan massa terlarut dibagi dengan volume pelarut. Contoh, ibu melarutkan 40 gram gula ke dalam 500 ml air dalam kaleng. Hitung konsentrasi larutan gula dalam satuan gram per liter. Perhatikan di situ gram per liter. Sehingga dengan demikian kita bisa berpikir untuk menghitung berapa massa terlarut. Konsentrasinya akan tergantung kepada jumlah volume pelarutnya. Nah, untuk menghitung lebih mudah, maka kita harus berpikir satuannya gram per liter. Karena itu kita harus merubah zat yang ada, volume pelarut yang ada di dalam 1 liter. Contoh, ibu melarutkan 40 gram gula ke dalam 500 ml air dalam kaleng. Hitung konsentrasi larutan gula dalam satuan gram per liter. Saya ulangi sekali lagi tentang soal yang ada di atas. Maka konsentrasi larutan sama dengan massa terlarut dibagi volume pelarut. 40 gram bagi 500 ml sama dengan 40 gram per 0,5 liter. Nah, kita ubah kemudian 0,5 liter supaya menjadi 1 liter, maka 0,5 dikalikan 2. Maka massa terlarutnya juga dikalikan 2. 40 kali 2 sama dengan 80. 0,5 liter kali 2 sama dengan 1 liter. Maka akan ketemu di situ sama dengan 80 gram per liter. Jadi cara paling mudah merubah untuk menjadikan satuan di sini gram per liter adalah merubah satuan di sini mililiter, kemudian kita ubah menjadi liter, kemudian kita usahakan di sini dalam satuan 1 liter. Kalau misalnya ini 5000 ml, maka ini akan menjadi 5 liter dan ini harus dibagi 5.
Kalau yang bawah dibagi 5, demikian juga yang atas dibagi 5. Sehingga seandainya kemudian 40 gram ini dalam 5000 ml, maka ini akan menjadi 8 gram per liter. Jadi diingat bahwa dalam hal ini penghitungan ini yang paling penting adalah merubah volume pelarut ini menjadi 1 liter. Sehingga dengan demikian kalian bisa menghitung jika volume pelarut ini diubah-ubah dalam ukuran yang berbeda, kalian tetap bisa menghitungnya dengan benar. Nah, yang terakhir pada pertemuan kali ini adalah menghitung laju pertumbuhan. Apa itu laju pertumbuhan? Yang dimaksud dengan laju pertumbuhan adalah bertambahnya panjang atau percepatan panjang tumbuhan per hari. Laju pertumbuhan adalah pertambahan tinggi suatu tanaman per hari. Laju pertumbuhan dihitung dengan rumus pertambahan tinggi dibagi dengan selang waktu. Selang waktu artinya berapa lama tumbuhan itu bertambah tinggi, kemudian kita tinggal menghitung sebagai pembaginya. Contoh, Bakri menanam jagung dalam pot. Dia kemudian mengukur pertumbuhan tanaman jagung tersebut. Pada awal pengukuran, tinggi jagung 10 cm. Setelah 5 hari, ya, mula-mula 10 cm, setelah 5 hari, ternyata tingginya menjadi 25 cm. Pertanyaannya, hitung laju pertumbuhan jagung tersebut. Maka, laju pertumbuhan jagung tersebut adalah pertambahan tinggi dibagi selang waktu. Selang waktunya di sini 5 hari. Sehingga 25 dikurangi 10, 25 tinggi akhir, tinggi awalnya 10 dibagi 5 hari. Sehingga kemudian 15 per 5 hari, bertambahnya tinggi itu 15 cm selama 5 hari, sehingga kemudian pertambahan tinggi tanaman tersebut atau laju pertumbuhannya adalah 3 cm per hari. Nah, demikian cara menghitung laju pertumbuhan tanaman. Kita bisa memperhatikan itu seberapa cepat suatu tanaman bisa tumbuh, tentu tergantung pada jenis tanamannya, tergantung juga pada zat-zat pendukungnya, misalnya tentang air, sinar matahari, unsur hara, dan lain-lain. Nah, dari sini kita bisa menentukan apakah pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh apa saja, apakah semakin cepat atau semakin lambat jika ditambahkan suatu zat atau beberapa hal tidak ada pada tumbuhan itu. Ya. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Untuk hari ini tidak ada tugas yang harus dikerjakan. Kalau perlu kalian mengulang kembali untuk mencatatnya, silahkan. Tapi untuk hari ini tidak ada tugas yang harus dikerjakan. Kalian akan kerjakan tugas itu besok Rabu yang akan datang. Sampai ketemu di hari Rabu yang akan datang dalam tugas yang harus kalian kerjakan. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, usahakan minum vitamin, cuci tangan, dan selalu berpola hidup sehat. Sampai ketemu pada pertemuan minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Ingat, patuhi, dan jadikan kebiasaan.